Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Butama dari Piwardi Made 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang country risk di negara Zimbabwe. Resiko dapat didefinisikan sebagai bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko juga dapat diartikan sebagai ketidakpastian atas suatu peristiwa. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu peristiwa dijadikan sebagai risiko negara, mulai dari faktor politik, budaya, pemerintahan, sosial, dan valuta asing. Resiko negara sendiri adalah resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Zimbabwe merupakan salah satu negara di Afrika bagian selatan. Negara ini awalnya dikenal sebagai negara yang kaya akan pangan dan berlian. Bahkan, negara yang beribu kota di Harare ini pernah menjadi lumbung pangan di Afrika. Kini, kejayaan tersebut hanya tinggal kenangan sebab telah porak-poranda akibat penerapan manajemen industri yang salah. Sehingga berdampak pada kekurangan pangan, merosotnya nilai mata uang, dan maraknya tindak korupsi. Mugabe telah memimpin negara Zimbabwe selama hampir 4 dekade. Zimbabwe menderita krisis ekonomi parah. Runtuhnya perekonomian negara tersebut disebabkan karena adanya sistem yang tidak sehat. Negara tersebut banyak mengimpor, mulai dari air kemasan botol hingga tusuk gigi. Hal ini diperparah karena cuaca yang tidak bersahabat pada masyarakat Zimbabwe. Kekeringan dan hujan tidak menentu, serta meningkatnya suhu telah mengurangi hasil pertanian dan mengganggu produksi atau pasokan air. Dampak dari runtuhnya ekonomi Zimbabwe tersebut cukup parah, hingga menyebabkan 25.000 PNS dipecat. Negara bagian selatan benua Afrika tersebut dalam waktu dekat ini akan menghapus peredaran mata uang dolar Zimbabwe. Hal ini dilakukan karena buruknya inflasi di negara tersebut yang berdampak pada tidak bernilainya mata uang dolar Zimbabwe. Belum lama ini, pemerintah setempat menawarkan kepada masyarakat pemilik uang tunai atau deposito di bank untuk menukarkan uang mereka dengan dolar Amerika atau USD, dan penukarannya itu adalah USD 1 dolar yang sama dengan 35 kuadriliun dolar Zimbabwe. Dalam upaya mengurangi kekeringan likuiditas, Bank Sentral Zimbabwe mulai mencetak koin dalam denominasi 2 US dollar, 5 US dollar, 10 US dollar, dan 20 US dollar. Negara ini sudah mempunyai bond dalam bentuk koin yang bernilai seperti USD. Untuk setiap koin beredar disamakan nilainya seperti USD. Bank Sentral juga membatasi penarikan uang tunai masyarakat sebanyak 1.000 US dollar per hari, dan lembaga ini memaksa agar masyarakat lebih banyak menggunakan euro dan rand Afrika Selatan. Tapi, nilai tukaran Afrika Selatan terus melemah dan telah kehilangan nilainya 20% terhadap USD pada tahun lalu. Langkah Zimbabwe membuang mata uang negaranya sendiri adalah karena nilainya yang tergerus oleh inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2017, yaitu sebesar 231 juta %. Akibat inflasi yang liar ini, Zimbabwe mengalami deindustrialisasi dan kekurangan pasar barang-barang dan jasa-jasa pokok. Oleh karenanya, pemerintah tidak punya pilihan selain menerima tuntutan pasar untuk menggunakan dolar Amerika Serikat dalam bertransaksi secara sah. Ini juga dilakukan setelah negara gagal meredenominasi mata uang lokal melalui penghapusan nol sebanyak 3 kali. Digunakannya dolar Amerika Serikat tersebut membuat mesin cetak uang bank sentral kelebihan dana, tetapi hal itu mampu menstabilkan ekonomi. Mengadopsi banyak mata uang juga memungkinkan Zimbabwe untuk menghilangkan resiko nilai tukar, membuat tabungan, mengelola suku bunga, meningkatkan iklim investasinya, melakukan intermediasi keuangan, mengurangi biaya transaksi dalam perdagangan, dan juga memperlengkapi kembali produksi melalui akses jalur kredit luar negeri. Akibat hal itu,
Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun, di mana semua sektor ekonomi mencatatkan pertumbuhan berturut-turut antara tahun 2009 hingga 2015. Namun, menggunakan banyak mata uang ini ternyata memiliki dampak buruk. Penggunaan banyak mata uang asing ini membuat bisnis asing merasa diuntungkan untuk menjual barang dagangan mereka di Zimbabwe karena tingginya harga yang dibebankan secara lokal. Sayangnya, keuntungan yang diperoleh oleh bisnis asing ini tidak disimpan di Zimbabwe sebagai tabungan atau investasi ulang sehingga mereka tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini, Zimbabwe masih menjadi importir utama di sektor jasa, yang merupakan andalan negara ini dan sangat ditopang oleh impor sektor jasa transportasi dan telekomunikasi. Sektor jasa keuangan Zimbabwe juga masih cukup maju. Hal ini terbukti karena Bursa Efek Zimbabwe masih menjadi bursa utama di kawasan Afrika. Dan bagi Zimbabwe, sektor pertanian termasuk sektor peternakan dan kehutanan merupakan mesin pertumbuhan yang vital bagi rekonstruksi ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Negara ini memiliki potensi pertanian yang besar dengan sumber daya alam yang berlimpah dan iklim yang memungkinkan variasi sistem bercocok tanam. Sektor manufaktur Zimbabwe tergolong besar dan cukup beragam jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Afrika lainnya. Sektor ini juga berhubungan langsung dengan sektor pertanian. Hampir setengah produk sektor manufaktur menjadi bagian penolong dan pendukung bagi sektor pertanian dalam bentuk pupuk, pakan ternak, dan insektisida. Sekitar 60% tanah Zimbabwe mengandung berbagai mineral berharga, termasuk emas, platinum, permata, batu bara, asbes, tembaga, nikel, timah, timbal, biji krom, batu kapur, fosfat, tanah liat, dan dolomite. Sekian penjelasan saya tentang country risk di negara Zimbabwe. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.